Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini kajian kita Ya Ayyuhan Nas yang ke-15, surat Fatir, surat ke-35, ayat ke-15, halaman 436. Fatir, surat ke-35, ayat yang ke-15, halaman 436 di Quran pojok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Berarti dalam surat Fatir ini ada 3 kali diulang-ulang ya ayyuhan nas. Setelah sebelumnya di ayat yang kelima dan sebelumnya lagi ayat yang ketiga. Tidak perlu kita ulang lagi apa itu ya ayyuhan nas. Kita terjemahkan dulu, wahai sekalian manusia, antum, kamu, al-fuqara'u, sangat butuh, berhajat, memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu, dia adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Hamid, lagi Maha Terpuji. Iyasha', jika dia menghendaki, yasha', yudhhibukum, dia membinasakan kamu, wa ya'ti, dan akan mendatangkan bi khalqin jadid, makhluk yang baru. Wa ma dzalika, dan yang demikian itu atas Allah bi aziz, sangat gampang, mudah, tidak sulit. Kita pahami 3 ayat pertama ini dulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Butuh, berhajat, memerlukan, namanya fakir. Kata jamaknya fuqara. Lawannya ghani, jamaknya aghniya. Berarti ghani tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan. Allah adalah ghani. Orang terjemahkan bahasa kita kaya, tapi sebenarnya dia tidak butuh. Karena orang kaya juga masih butuh. Bahkan tiba di manusia, makin kaya orang makin banyak kebutuhannya. Dia makin berhajat, makin memerlukan pihak lain. Makin miskin orang, makin tidak berapa butuhnya kepada orang lain.
Paling-paling dia butuh ngisi perutnya saja. Nah, Allah ghani, tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan apa dan siapapun juga, karena dia maha segala-galanya. Dia sempurna, tidak sedikit pun dia disentuh oleh kekurangan, termasuk cacat, celah, aib, dan hal-hal yang sifatnya negatif. Tidak, dia maha suci. Nah, sekarang wahai sekalian manusia, ini ditujukan kepada semua manusia untuk mengingatkan mereka setentangan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang istimewa yang tidak terbilang. Kamu itu, hai manusia, orang yang sangat berhajat, sangat butuh kepada Allah dalam segala hal. Pada setiap waktu, di setiap tempat, dalam segala gerak-gerik apapun yang kita lakukan, kita butuh kepada Allah. Dan kita adalah lemah, dhaif. Allah menyediakan sarana namanya doa untuk mengeluhkan, mengadukan kebutuhan kita. Walaupun Allah itu tidak perlu dilaporkan kepadanya kebutuhan kita. Dia Maha tahu. Tidak pun kita mengadu, meminta, memohon, mengeluh, berlindung, dia tahu dan Maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita perlukan. Bahkan yang tidak kita minta lebih banyak dianugerahkan yang kepada kita daripada kita minta. Cuman dibiarkannya kita dalam keadaan kekurangan sehingga kita bisa mengadu kepadanya. Terasa kita butuh, kita sakit, kita sempit, kita susah, kita duka. Nah, ketika itulah kita terasa butuh kepada dia. Kalau semuanya serba dikasih, serba diberi, akhirnya manusia tidak merasa butuh. Walaupun pada hakikatnya dia butuh kepada Allah. Jadi doa, salah satu hikmah dari doa adalah sebagai sarana bagi kita untuk mengadukan kebutuhan kita. Andaikan tidak ada doa lah, kita butuh dengan doa. Apalagi diperintahkan untuk berdoa. Mintalah, mohonlah, mengadulah kepadaku. Aku akan kabulkan. Aku akan perkenankan permintaan, permohonanmu, pengaduanmu. Karena Allah ghani. Di ayat ini mengenakan kita siapapun kita, selagi kita manusia, kita butuh, kita berhajat, kita memerlukan. Kata orang, kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Itu makanya orang yang tidak berdoa dicap sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60. Kita buka sebentar ayat itu. Ghafir surat ke-40 disebut juga dengan surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berfirman Tuhan kamu, qala rabbukum ud'uni, berdoalah kamu, memohonlah kamu, mintalah kamu, mengadulah kamu kepadaku, karena kamu butuh kepadaku, berhajat kepadaku, memerlukanku. Kamu wahai manusia, seakan-akan kamu wahai manusia lemah, banyak kekurangan, banyak yang kamu aduhkan, yang kamu alahkan, yang kamu ondehkan, yang kamu arangkan. Aduh, ondeh, alah, obiyai, oyamai, oymande. Itu mau ondeh, maduh itu ada sesuatu yang kita tidak mampu hadapi. Mengeluh. Halua, khalua. Halua, khalua. Nah, untuk itu berdoalah kepadaku. Sebenarnya Allah tidak butuh dengan doa. Karena kita tidak berdoa, Allah tahu. Dan Dia Maha tahu. Cuman yang tadi juga, agar manusia itu rasa dia butuh, dia berhajat. Nah, sambungan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, yaitu berdoa. Doa adalah ibadah. Doa itu ibadah. Dan orang yang beribadah adalah orang yang berdoa. Nah, yastakbiruna, menyombongkan diri, berarti dia tidak mau meminta, tidak mau mengadu, tidak mau memohon, sombong dia. Sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Kenapa begitu? Sombong. Orang sombong itu tempatnya di neraka. Kira-kira begitu. Jadi makna yastakbiruna an ibadati, mereka menyombongkan diri daripada beribadah, yaitu berdoa. Kenapa ibadah di situ? Ya. Dalam ibadah itu ada doa. Karena ulama juga membagi doa bagi dua. Pertama doa masalah, kedua doa ibadah. Apa doa masalah? Doa berbentuk pengaduan, permintaan, masalah. Masalah, permintaan, permohonan, pengaduan. Dan ini yang sering kita pahami doa. Ada doa bentuk kedua, ibadah. Doa ibadah. Siapapun yang beribadah, dia berdoa. Karena inti doa adalah orang yang berhubungan dengan Tuhannya. Orang yang mengharap kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita lakukan tergantung doa. Contoh salat. Nah, orang yang menyombongkan diri daripada beribadah atau berdoa kepadaku, tidak ada lagi. Sombong amat. Kita lemah, kita banyak kekurangan, kita tidak mampu, kita tidak bisa. Lalu sombong pula gaya, neraka tempat. Kira-kira begitu. Alaisa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempat tetap, tempat meninggalnya orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, kita kembali lagi kepada surat yang tadi, surat Fatir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, siapapun manusianya, kamu orang yang butuh, orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Sementara Allah itu Al-Ghaniyul Hamida. Ghani. Tadi sudah kita terangkan Ghani. Ghani pada dasarnya tidak butuh.
tidak memerlukan, tidak berhajat. Itu makanya yang ghani itu adalah Allah. Andaikan ghani itu diterjemahkan dalam bahasa dengan kaya, yang kaya itu adalah Allah. Dia punya segala-gala. Semuanya ini miliknya. Alam semesta ini ciptaannya. Untuk mengurusnya dia tidak berhajat kepada siapapun. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak berat baginya, tidak susah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Setiap hari, setiap saat dia sibuk mengurusi makhluk sendirian. Dia qaim bi nafsi. Dia mengurus sendirian. Dia berdiri sendiri. Malaikat tidak menolong Allah. Allah tidak butuh kepada malaikat. Cuma malaikat makhluk yang diciptakannya lalu dikasih tugas. Sama dengan kita. Untuk mengurus, mengolah bumi ini, Allah bisa kan Allah membuatnya. Apalah bumi kecil. Cuman Allah ciptakan manusia untuk hidup bumi, uruslah bumi ini. Kira begitu. Dia kaya, tidak butuh, tidak berhajat. Dia tidak butuh kepada ibadah kita. Setaan apapun orang atau semua makhluk ini taat, tunduk, patuh kepada Allah, tidak akan menambah kekayaannya, tidak akan menambah kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Dia tidak butuh kepada itu. Dia tidak butuh kepada ibadahmu. Karena ibadah kita juga untuk kita. Dia tidak butuh kepada syukur kita. Syukur kita untuk kita juga. Atau sebaliknya, seluruh makhluk ini bangkang. Bangkang bahasa orang Wak mengeringkang. Durhaka, menentang, memusuhi, tidak akan mengurangi sedikit pun. Secuil pun tidak akan mengurangi kebesarannya. Dia tetap besar. Dia besar sendirinya. Besar zatnya. Besar sifatnya. Besar namanya. Besar segala-galanya. Besarnya bukan dibesar-besarkan. Dia bukan diambah gadang. Bukan dianjuan tinggi. Itu manusia. Diambah gadang. Dianjuan tinggi. Yang puan saya. Itu manusia. Dia besar sendirinya. Tinggi sendirinya. Jadi dia besar bukan dibesar-besarkan. Ya? Dia agung bukan diagung-agung. Dia tidak butuh kepujian kita. Dipuji-puji Allah. Lalu Allah bertambah hebat. Tidak juga. Dia tidak berhajat. Ibadahmu untukmu. Taatmu untukmu. Wa man kafara fa innama yakfuru nafsi. Siapa yang kafir, dia kafir untuk dirinya sendiri. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kafir, Allah tidak butuh kepada kamu. Ada gani. Taruhlah gani itu terjemahan bahasa kita kaya. Nah, itu deh kaya. Andai ada enggak yang bisa menegah anak-anak Pak? Apa? Jadi gani itu tadi. Andaikan gani diterjemahkan bahasa kita kaya, jadilah dia maha kaya. Yang kaya itu adalah dia. Berbeda dengan kaya manusia. Kalau kaya manusia miskin. Bukankah manusia makin kaya, makin banyak dia memerlukan yang lain. Dia butuh kepada pembantu, kepada tukang cuci, tukang setrika, tukang baby sister, tukang bawa anjing-anjingnya, tukang jaga pintu gerbangnya, tukang bukakan pintu mobilnya, tukang sopir. Makin kaya orang makin banyak dia butuh. Dia butuh penjaga-penjaga toko, penjaga-penjaga usahanya.
Kalau dari segi itu kita bilang makin kaya manusia sebenarnya makin banyak hajatnya kepada orang lain. Orang miskin hajatnya tidak apa-apa. Yalah. Kadang-kadang orang miskin tidak perlu berkunci ke rumah, tidak berhajat kepada kunci. Kalau rumah ada kunci, tidak ada kemalian orang. TV tidak ada, HP tidak ada. Paling-paling HP kaleng, HP. Tidak berhajat. Gitu. Cuman yang tadi juga. Kayo itu bahasa Jawa kurang banyak. They have. Setahu ambo yang paling banyak orang kayo orang Minang. Banyak kayo. Rajo kayo. Ale. Rajo tuo. Kayo mudo, orang kayo mulia. Banyak di Minang orang kayo. Tapi kadang-kadang minta mali rokok sabatang, keponakan ni minta. Kayak galas tang kayo. Minta rokok Samsu ke sama makan. Aku nak kaji yang cetak lo, nak kaji itu. Jadi kamu fakir, Allah ghani. Untuk itu, karena kamu butuh kepada Allah, kamu berhajat menuju kepada Allah, dan kamu tidak bisa lepas kepada Allah. Agar kamu sadar, kamu itu hai manusia diciptakan lemah, tergantung. Maka mintalah kebutuhanmu, kadukalah kebutuhanmu, keperluan kepada Dia yang Maha Kaya. Jangan mengadu kepada lain, jangan mengeluh kepada lain. Kalau kamu mengeluh kepada lain, dia mengeluh juga. Kejalah mengeluhlah sakit wak. Ini sakit loh. Kalau masuk kami di sini, pinggang ni ku angin-angin di kau. Tu duduk tu angin. Itu dia kak. Jadi kepala orang dia teh. Aduh, jadi kaluan. Orang dalam pinggang kepala orang. Ikadolah perasaan laki wak. Laki dia tu macam kau. Laki dia ni kau entah. Tu lagi rumah laki dia. Laki dia nak pulang-pulang je. Ya, aduh sih. Dia mengeluh kepada manusia, dia mengeluh. Nah, kalau kamu mengeluh-ngeluhkan kepada yang Maha Kaya, Ghani. Karena kamu butuh kepada Dia, jangan lari daripada Dia. Mendekatlah terus kepada Dia. Taatlah, patuh dan tunduk kepada Dia. Kan? Hai manusia, supaya manusia sadar. Al-Hamid wal Ghaniyul Hamid. Hamid orang terjemahkan bahasa kita terpuji, maha terpuji. Dia itu maha terpuji dalam segala hal. Terpuji dalam zatnya, terpuji dalam sifatnya, terpuji dalam namanya, terpuji dalam perbuatannya, terpuji dalam ucapan perkataannya, terpuji dalam segala halnya. Apapun datang daripada Dia, semuanya menunjukkan keterpujiannya. Apapun yang terjadi, semuanya menunjukkan kemaha terpujiannya sebenarnya. Dia Hamid. Sehingga Nabi SAW selalu memuji Allah. Bahkan ketika beliau mengalami hal-hal yang tidak disukai, beliau memuji Allah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji untuk Allah, bagi Allah, milik Allah, dalam setiap situasi dan kondisi. Selalu memuji Allah. Kenapa Allah dipuji dua? Karena Dia maha terpuji. Makin kenal orang dengan Allah, makin dalam makrifat orang kepada Allah, maka dia makin banyak memuji Allah. Karena Allah maha terpuji. Yang kedua, untuk apa kita memuji Allah? Untuk mensyukuri nikmatnya. Karena segala kebutuhanmu telah dicukupinya.
Kamu minta, tidak kamu minta. Kamu kadukan, tidak kamu kadukan. Banyak yang diberinya tanpa kita mengadu daripada kita mengadu baru diberinya. Jadi kita memuji Allah dalam rangka mensyukuri nikmatnya. Itu makanya ucapan syukur itu adalah alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Kita ucapkan alhamdulillah dua sasarannya. Segala puji untuk Allah karena pujian itu milik Allah, Dia Maha terpuji. Yang kedua, segala puji untuk Allah atas segala macam nikmat karunia anugerah pemberiannya kepada kita. Dia Maha kaya, Dia lagi terpuji. Kamu hai manusia, orang yang sangat butuh, orang yang sangat berhajat kepada Allah itu. Sementara Dia Maha segala-galanya. Nah, kenapa digandeng antara Ghani dengan Hamid? Untuk menghilangkan kesan. Karena manusia kalau sudah Ghani, dia tidak Hamid lagi. Manusia kalau sudah kaya, dia tidak terpuji lagi sikapnya. Manusia kalau sudah kaya, makhluk kalau sudah kaya, sikapnya banyak yang tidak terpuji. Akan banyak sikap sifatnya yang menunjukkan keangkuhan, kecongkakan, keongian, kesombongan, ketakaburan, kesok sia-sian. Bahasa sayanya sok sia-si. Sok. Allah tidak begitu. Jangan samakan. Jadi untuk menghilangkan kesan itu, Dia Ghani Hamid. Dia Maha segala-galanya. Dia Maha kaya, tidak berhajat, Dia terpuji. Terpuji Dia dalam segala hal. Andai jika Dia memang Dia Maha kaya, Dia Maha kaya, tapi kemahaannya itu tidak menjadikan Dia semena-mena dan semena-mena sombong. Untuk apa Allah sombong? Untuk apa Allah semena-mena? Tidak. Dirangkai kedua-dua. Intinya sekarang kita diingatkan selaku manusia, kita adalah makhluk yang lemah. Lalu Allah menyediakan sarana. Pakailah sarana itu untuk mengadukan kekurangan kita, meminta hajat kebutuhan kita. Karena kita butuh memerlukan Allah. Sementara Allah Ghani, Maha segala-galanya. Jika meminta, jika memohon, jika mengadu kepada Allah, sebutlah nama-namanya. Nama-namanya yang bertalian dengan apa yang kamu butuhkan. Karena Dia memiliki nama-nama. Salah satu adab berdoa, sebut namanya. Apa yang kita butuhkan? Ada namanya. Apa yang kita hajatkan? Apa yang kita perlukan? Dia memiliki nama yang sesuai dengan hajat kita. Cuma barangkali banyak orang yang tidak kenal dengan namanya. Namanya yang populer 99, tapi namanya ratusan banyak. Ditambah sifat-sifatnya. Jadi kalau kamu mengadu, jika meminta, jika memohon, jika berdoa, sebutlah namanya. Cocokkan permintaan kita itu dengan namanya. Berarti kita harus kenal namanya. Contoh ini. Contoh kecil saja. Kalau kita kedatangan tamu ke rumah, contoh saja nih. Sebagai gambaran. Lalu kita sambut tamu, kiranya di belakang sudah habis teh. Gula pun sudah habis. Tamu banyak ke rumah. Bagaimana akad? Ngaputalah kepala kamal ke cari malam-malam ko gulo nyote. Ngecek paja. Oh, kades itu buka sampai jam 11 malam tuh, Mak. Langkok di sini. Dengan takana kadai anu
Kadang namanya, kadang Abu Tarik namanya. Oh, langsung peluang sekali. Karena terbayang kebutuhan kita ada di kedai itu. Contoh satu. Ketika sakit, apa tindakan sakit? Sakitnya sakit apa? Sakit gigi. Gigi raman. Balaka, pajako nak mau lalu. Bangka. Tanya, tunjuk orang. Dokter anu di jam-jam seiko masih praktiknya kok. Disabui orang saya dokter anu, dokter spesialis gigi, alun kasinan walai. Sakitlah kurang separuh. Kalau berdoa, ingatlah nama Allah yang berkaitan dengan meminta kita sudah terasa lapang sekali. Itu gunanya. Doa itu dengan mengingat nama Allah. Cuma dibawa ke situ kadang-kadang orang kurang percaya misalnya. Mudah-mudahan tetangku mau kesembuh. Apa yang kita hajatkan? Karena kita fakir. Apa yang kita butuhkan? Di Allah ada semua. Kan semuanya milik dia, punya dia. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah. Semuanya gampang baginya. Tidak sulit. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak sulit bagi Allah semuanya. Kenalah nama-namanya. Itu inti ayat yang ke-15. Iyasha, jika dia berkehendak, iyasha, dia bisa saja melenyapkan kamu, memunahkan kamu, membinasakan kamu. Wayati, dan dia datangkan makhluk baru sebagai penggantimu. Ini apa ini? Hai manusia, jika kalian sombong, angkuh. Padahal kalian butuh kepadaku. Angkuh, sombong, bangkang, engkar, menentang, durhaka, melawan. Ada yang kafir, ada yang syirik, ada yang fasik, ada yang fajir, segala macam. Ada yang menongak-nongak kata, mai ain padang, mai ain pisau, angkuh kata langi. Sedikit dia beri kekuatan, kekayaan, kepintaran, atau kekuasaan, dia sudah mulai pula dia melawan, merengkang. Kalau masuk kamangnya meludah ke langit. Nggak pernah meludah ke langit. Coba lah kau. Seketik dagiah oleh Allah tu sedikit. Oh, dia sudah coba pula ingin menentangnya di langit. Jika hai manusia, kamu tu hakikatnya berhajat, butuh, memerlukan Allah, kamu fakir. Kamu sekarang begini kan Allah yang beri kayak begitu. Mengelengkang, kamu bangkang, durhaka, kamu sombong, dan segala macam. Jika dia ingin, dia tukar kamu itu, dia habiskan kamu, dia punahkan, dia lenyapkan, dia binasakan kamu, ditukar dengan makhluk yang lain. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluk seperti kamu ini. Ini namanya ancaman. Bukankah Allah telah lenyapkan generasi kaum Nabi Nuh, dilenyapkan, habis semua. Tinggal yang bersisa atas kapal. Bukankah Allah lenyapkan Fir'aun dengan cecunguk-cecunguknya? Fir'aun, cecunguk itu pendukung, pendiking, tukang angguk-angguk, tukang iriang-iriang, tukang yoyo, tukang bawa map, tukang bawa karate, itu cecunguk Fir'aun semua. Kan dilenyapkan semuanya. Habis generasi Fir'aun. Tidak ada lagi. Tinggal Bani Israel. Bukankah negeri kaum Lut sudah dibalikkan semua? Kata Abu Yamka seperti membalikkan martabak. Laut mati sekarang. Habis kan? Jadi kamu hai manusia,
Jika kamu bangkang, durhaka, engkar, kufur, menentang segala macam lah. Jika Allah berkehendak, habis kamu. Iya sya yuzhibkum. Iya sya, jika dia berkehendak, dia lenyapkan, dia binasakan, dia habiskan kamu. Dan didatangkannya kaum lain sebagai penggantimu. Itu generasi baru. Kan gitu kan? Ini tergantung dia kan punya masyiah. Jika dia berkehendak, masyiah. Bagi Allah lenyap kamu semuanya, tidak akan mengurangi kekuasaannya. Karena dia tidak butuh kepada kamu. Bukankah dalam hadis yang agak panjang berkumpul jinnya, manusianya berkumpul semuanya. Lalu semuanya mengadu kepada Allah dengan masing-masing permohonan, permintaan sesuai dengan hajat. Berkumpul semuanya jin dan manusia di suatu tempat. Sama-sama minta sesuai dengan kebutuhan. Tidak akan mengurangi. Sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaannya. Sebaliknya, jika kamu semua berkumpul, jin dan manusia, untuk menentang dia, mengkudeta dia, ini memiamarkan Tuhan ini. Tuh miamar, ingin meruntuhkan, merunggehkan Tuhan daripada Tuhan Allah itu. Kumpul semuanya, demo kepada Allah. Sedikit pun tidak akan menggoyangkan kebesarannya, keagungannya. Tidak. Justru kamu yang akan binasa. Itu namanya meludah ke langit. Meludah ke langit kiranya muko nang kanai. Oh, sudah makan jari yang lain. Alah. Rugi ke Allah? Apa yang rugi? Apa yang akan dirugikan Allah? Semuanya dicipta hanya dengan kun saja, tidak ada rugi-ruginya. Tidak. Kalau bahasa orang sana, tidak butuhlah saja. Jadi Allah tidak berhajat kepada kita. Allah tidak memerlukan kita. Kita yang memerlukan. Jadi kalau kamu bangkang, neraka, engkar, sombong, angkuh, jika Allah berkehendak habis kamu. Ditinggalankannya, dihancurkan. Itulah nasib kaum-kaum yang bangkang. Kan yang dilenyapkan, dihabiskan. Lahirlah generasi baru kan. Syukurlah tidak terjadi lagi banjir bandang seperti Nabi Nuh. Kalau terjadi habis kita. Tapi sekali-sekali terjadi juga tsunami itu, menghancurkan, memporak-porandakan. Cuman, ini pula manusia, semuanya dikembalikannya kepada kekuatan alam. Itu pula lah salahnya manusia. Tapi kita manusia juga kan? Kekuatan alam. Itulah kehendak alam. Fenomena kekuatan alam, kehendak alam, fenomena alam, bencana alam. Gejala alam. Alam semuanya. Bentuknya alam ko bisa mau-maunya semau-maunya. Ini pula manusia. Jadi ayat yang ke-16 ini penekanannya adalah kamu itu hai manusia lemah selemah-lemahnya. Kurang. Untuk itu kamu butuh kepada Allah. Tapi jika kamu sombong, bangkang, engkar, durhaka, biasanya yang sombong itu kan orang yang punya. Orang yang punya sombong biasanya. Yang menentang itu orang punya, karena dia punya. Bagi Allah tidak susah untuk melenyapkan, menyingkirkan manusia itu. Dengan caranya, bukan cara kita, dengan caranya. Cuma kita tidak tahu. Tetapi jika dia berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, habis. Saya ingatkan lagi
Bukankah tsunami yang bisa kita saksikan sekarang filmnya, dokumenternya, kan dalam jangka sekian menit cuma habis Jepang, habis Aceh. Tidak sulit kan? Jika dia berkehendak. Jika Allah berkehendak, bisa saja Gunung Merapi melompat kepada habis kita semua. Diselingkah Gunung Merapi itu habis semua. Terjadi Danau Merapi namanya. Jadi kawah besar jadi danau. Iya sya. Wa ma dzalika, dan tidaklah demikian itu atas Allah bi aziz. Itu bagi Allah tidak susah, tidak sulit. Yasir. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Bagi Allah untuk melenyapkan, menghilangkan, menyingkirkan, memunahkan semua tidak susah. Gampang. Yusrun suhlun, gampang dan mudah, enteng saja. Li'annahu yaqulu li syai'i kun fayakun. Janganlah kita berperilaku seperti uya-uya minta gatah. Tahu uya-uya? Halo? Uya-uya tahu? Di batang kayu, hari kapan bunyi ya, minta gatah saja kau mah. Ini mana kau uya-uya ya gatah. Jadi uya-uya minta gatah adalah orang labah kandak namanya. Kaca langan labah langan, kaca bati labati. Atuhan lo nanda agonya. Ajalah dia ago Allah. Entilah. Awak ko siami, tak ada ago Allah. Baca rumah Allah, jalah bangkang, jalah sombong, jalah menentang, jalah ingkar, kufur. Sampai syariatnya juga dia gua, syariatnya dia gua. Nanti menunggu saja lagi. Nah, mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga daripada itu semua. Inti kaji kita ada 5. Karena orang sudah lama azan maghrib. Yang pertama, diingatkan kepada kita ini makhluk yang lemah, dhaif. Khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan memang lemah. Karena dia lemah, dia butuh kepada yang lain. Lebih-lebih kepada Allah. Makanya kita namanya fakir ilallah. Al-fakir ilallah. Itu satu. 2. Allah subhanahu wa ta'ala ghani, al-hamid. Ghani, tidak berhajat, tidak butuh, tidak memerlukan apa dan siapapun juga. Karena dia maha segala-galanya. Termasuk Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak berhajat kepada kita. Justru kitalah yang berhajat kepadanya. 2. Yang ketiga, dalam segala hal pun Allah Maha terpuji dan pujian itu milik Dia. Dia maha segala-galanya tapi Dia tidak sombong, Dia tetap terpuji. Dia kaya, Dia terpuji dalam kekayaannya. 4. Jika manusia dibangkang neraka menentang, bukan tidak sedikit pun berpengaruh kepada Allah. Bangkang, engkar, duraka, sombong, angkuh, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran, keagungan, kemahatinggian, kemahaperkasaan dan kekuatan Allah. Tidak.
Karena Allah Maha perkasa, Maha kuat. Dia bisa saja melenyapkan, membinasakan kita manusia ini. Tidak sulit baginya. 5. Segala sesuatunya bila dikembalikan kepada Dia mudah, gampang, enteng. Apapun jika dikembalikan kepada Dia, jika Dia berkehendak, baginya tidak ada yang sulit. Yusrun suhlun, gampang, mudah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi, untuk mengganti kamu dengan makhluk lain tidak susah. Apa susahnya? Lebih daripada itu, mengganti bumi dan langit yang baru pun mudah, baginya susah. Bukankah langit ini dalam genggaman tangannya? As-samawatu matwiyatun biyamini. Langit kan dalam genggaman tangan kanannya. Dilipat, digulungnya, selesai. Dan bumi dalam genggaman juga. Begitu kebesarannya. Jadi intinya ayat yang ke-16 ini, ke-17 ini semuanya gampang. Semuanya gampang. Bahkan dia tidak butuh kepada kun. Dia tidak butuh kepada ucapan. Apa? Jika dia ingin, jadi dia. Tidak butuh dia akan kun. Itu ulama memahami. Jadi makna idza arada syai'an yaqula lahu kun, dia tidak mengatakan kun, cuma menggambarkan jika dia ingin, jadi betul. Dia tidak berhajat kepada kun. Kapan saja dia berkehendak, apapun yang dikehendaki, jadi sesuai dengan proses yang dikehendakinya. Rasanya itu kaji kita. Karena hari sudah jam 9 kurang ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Ini jam 9 nih ketua. Kurang kan? Ketua kok korupsi waktu lo boleh cari-cari aku ketua kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.